Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan melakukan wawancara mengenai kasus pimpinan PT di Cikarang untuk yang mengajak staycation kepada karyawatinya dengan alasan perpanjangan kontrak. Saya Hairunisa. Saya Hafiz Yuda Pratama. Saya Vicky Mardiansyah. Saya Hairunisa sebagai mahasiswa akan menanyakan wawancara terhadap Ibu siapa namanya? Ibu Nurini. Ibu Nurini. Iya. Umurnya berapa Ibu? 51. 51. Baik, kita akan menanyakan kepada Ibu Nurini ya tentang kasus pimpinan PT yang karyawati diajak staycation dengan alasan untuk perpanjang kontrak. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Ibu mengetahui kasus yang tentang pimpinan PT mengajak karyawatinya dengan alasan perpanjangan kontrak? Mengetahui, tapi nama PT-nya saya kurang paham. Iya. Jadi Ibu mengetahui ya Bu? Iya, Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jika Ibu mengetahui, tanggapan Ibu mengenai kasus tersebut itu seperti apa ya Bu? ya sekarang ini ya kadang tergantung orangnya ya. Kalau emang orangnya benar ya pasti dia nggak mau memilih keluar daripada diperpanjang, tapi dia melakukan yang hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dilarang agama kan ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, namanya orang banyak kan, ada yang butuh pekerjaan, ada yang bisa diajak janji kencan bisa gitu. Semuanya tergantung pada karyawan sih kalau menurut saya. Berarti tergantung diri sendiri ya Bu kalau begitu. Iya, soalnya kan saya pernah menjadi karyawan juga gitu. Pengalaman ya Bu, jadi tergantung diri sendiri. Iya. Baik, selanjutnya menurut Ibu, apakah pemerintah harus ikut serta menanggulangi kasus tersebut? Alasannya bagaimana? Oh ya pasti, kalau udah menyangkut ya kayak moral kan termasuk itu ya, pemerintah harus tetap ikut campur gitu. Jadi ada batas-batasan tertentu seperti kayak orang asing ya. Orang asing kan dia ngontrak ya di Indonesia gitu. Ya pasti harus ada batasan-batasan tertentu, peraturan yang kita kan orang timur gitu kan, beragama juga kan harus ada batas-batasnya lah gitu. Baik, selanjutnya menurut Ibu, apakah pandangan masyarakat akan berubah setelah kasus ini terjadi? Tidak sih, kan namanya kita mencari rezeki ya, setidak-tidaknya ya mencari yang halal lah gitu. Kalau sekiranya menyimpang ya banyak kok masih PT yang lebih bagus gitu. Iya. Betul. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu, jika Ibu di posisi tersebut, apakah Ibu akan mengalami trauma untuk menjadi karyawati di PT? Kalau trauma ya nggak bisa trauma ya, namanya kita nyari nafkah untuk hidup. Kalau trauma kecuali kita punya skill lain, nggak harus ke PT, bisa. Iya. Oke, baik. Ya, Ibu terima kasih ya terhadap tanggapan terhadap kasus ini. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan Ibu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, sebelumnya nama saya Hairunisa dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di sini saya izin bertanya, dengan Ibu siapa? Ibu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Umurnya berapa tahun Ibu? 43 tahun. 43 tahun. Ibu asal dari Cikarang ya Bu? Cikarang. Baik. Di sini mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya. Saya bertanya mengenai apakah Ibu mengetahui kasus tentang pimpinan PT yang mengajak karyawati staycation dengan alasan perpanjangan kontrak? Ya, tahu. Tahu ya Bu. Ya. Jadi baik, yang kedua ini, jika Ibu mengetahui, tanggapan Ibu mengenai kasus tersebut itu apa? Gak bermoral ya gitu, menindas banget sama yang lemah gitu loh. Iya. Karena dia merasa punya uang gitu kan, jadi memanfaatkan gitu. Iya, betul. Selanjutnya ini, menurut Ibu, apakah pemerintah harus ikut serta menanggulangi kasus ini? Alasannya bagaimana ya Bu? Alasannya biar ada efek jera ya dari orang-orang yang ibaratnya berduit tuh, yang suka kurang-kurang seperti itu gitu kan. Jangan memanfaatkan jabatan, uang untuk hal-hal yang tidak pantas seperti itu, karena orang juga butuh nafkah ya, tapi bukan dengan cara seperti itu. Iya, betul. Baik, selanjutnya apakah Ibu menurut pandangan masyarakat akan berubah nggak sih Bu dengan kasus ini telah terjadi gitu menurut Iya, berubah pasti gitu, pasti ada rasa takut ya untuk
para warga, apalagi anak-anaknya yang kerja di PT gitu, pastilah ada trauma takut nanti kejadian seperti itu. Gitu. Takut mengenai hal tersebut ke dirinya sendiri iya, ya Bu? betul. Iya, baik. Yang terakhir ya Bu, jika Ibu di posisi tersebut, apakah Ibu akan mengalami trauma untuk menjadi karyawati di PT tersebut? Trauma pasti ada, tapi untuk jadi karyawati itu kan kebutuhan gitu. Jadi ya gimana lagi, mau nggak mau tetap harus bekerja gitu. Tergantung kebutuhan kita ya Bu? Iya betul, jangan sampailah ibaratnya trauma itu jadi berkepanjangan aja gitu. Udahlah gitu. Baik Ibu, terima kasih ya untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visuda Pratama. Di sini saya sudah bersama dengan siapa, Bang? Saron dari mahasiswa Visip Unsika Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 20. Oke, jadi di sini saya mau mewawancari Abang sebentar, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Langsung ke pertanyaannya, Bang. Oke. Yang pertama, apakah Anda mengetahui kasus tentang pimpinan PT yang mengajak karyawan staycation dengan alasan perpanjangan kontrak? Tahu. Baru tahu semalam dari media sosial. Oh, dari media sosial. Oh ya. Lanjut ke pertanyaan 2. Jika Anda mengetahui tanggapan Anda mengenai kasus tersebut, bagaimana, Bang? Ya, itu sangat memprihatinkan gitu. Di situ terlihat jelas bahwa ada salah satu pengusaha yang bisa dibilang oligarki yang memanfaatkan kekuasaannya dengan bentuk otoritas. Berbuat semaunya dan menindas kaum-kaum yang memang bisa dibilang kaum kecil gitu. Karena mereka karyawan itu tentu melakukan hal tersebut atas dasar sebuah kebutuhan. Salah satunya mungkin saja ekonomi, karena mereka butuh pekerjaan itu, apapun akan mereka lakukan walaupun harga diri mereka ditindas. Jadi kalau misalkan ditanya seperti apa tanggapannya, sangat mengecewakan, dan ya itulah menurut saya sangat mengecewakan gitu dengan adanya hal tersebut. Oke, baik. Kemudian menurut Anda, apakah pemerintah harus ikut serta menanggulangi kasus ini? Alasannya apa? Oh, harus. Karena ini sudah menentang dan melanggar hak asasi manusia. Di dalam indikator hak asasi manusia ada hak untuk kenyamanan, dan hak kenyamanan, hak untuk aman di negara itu diatur oleh perundang-undangan, dan seharusnya pemerintah peduli jika kasus ini memang terkuak, dan saya harap jangan menjadi sebuah kasus yang memang sering terjadi di masyarakat. Dengan istilah tuh no viral no justice, yang nggak viral yang nggak diproses. Jadi saya harap tanpa viral pun kasus ini segera diproses, karena ini bentuk pemerintah menjunjung tinggi hak asasi manusia jika memang diproses. Itu sih paling. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, apakah pandangan masyarakat akan berubah setelah kasus ini terjadi? Maksudnya gimana tadi? Menurut Anda apakah pemerintah? Apakah pandangan masyarakat akan berubah setelah kasus ini terjadi? Oh, tentu berubah. Ada beberapa potensi yang dapat terjadi. Yang pertama, bentuk-bentuk gerakan feminisme, perlawanan perempuan, perihal pemahaman kesetaraan gender tentu akan bertambah. Itu positifnya. Namun negatifnya juga berpotensi akan menjadi traumatik tersendiri bagi kaum perempuan karena sering tertindas di dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi saya harap respon masyarakat terkhusus perempuan lebih ke arah pemahaman bahwa kesetaraan gender atau memahami paham feminis itu sangat penting gitu demi menjunjung hak asasi untuk perempuan. Oke. Baik, ke pertanyaan terakhir, Bang. Jika saudara atau kerabat Anda di posisi tersebut, apa yang bakal Anda lakukan? Aku melakukan proses hukum secepatnya, terus juga mempropagandakan melalui media-media sosial agar masyarakat atau publik tahu sehingga isu tersebut mendapat simpati, dan akhirnya tentu pemerintah akan mendapatkan pressure karena mendapat tekanan juga dari argumen dan opini publik yang keluar dari masyarakat tentang isu tersebut. Jadi saya akan memproses hukum karena itu ada perilaku yang sangat keji, dan orang keji tersebut tidak berhak untuk dapat tempat sedikit pun di dunia ini gitu. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya, Bang. Saya Visuda Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Mardiansyah, saat ini dengan Salman Ginting. saya akan mewawancarai tentang kasus pimpinan PT yang karyawatinya diajak staycation dengan alasan perpanjang kontrak. Untuk saudara, apakah saudara mengetahui kasus tersebut? Ya. Jika Anda mengetahui, tanggapan Anda mengenai kasus tersebut sebagai apa? Maksudnya bagaimana? Untuk pertama-tama
saya sangat menyayangkan dengan kasus yang terjadi di PT di Cikarang. Itu adalah sebagai bukti bahwa penerapan hukum di Indonesia itu masih kurang karena hukum kan dibentuk sebagai pencegahan. Iya. Nah, banyak orang-orang yang bukan banyak orang-orang sih, banyak Oknum atau oknum-oknum yang masih berani padahal sudah tahu resikonya gimana. Jadi kurangnya supremasi hukum mengakibatkan orang-orang masih berani tanpa memikir dampak ke depannya itu gimana gitu. Kalau untuk pendapat Anda bagaimana pemerintah menangani kasus tersebut? Sebenarnya dalam bentuk penegasan hukum aja. Penegasan hukum, apabila hukum sudah menjadi kekuatan yang terbesar gitu, orang-orang pasti bakal mikir jangka panjang jika berbuat yang menyalahi hukum. Tapi dengan syarat apabila dalam kasus ini si wanita juga mau, nanti urusannya di pengadilan gitu. Oh, berarti kalau menurut Anda kalau oknum ini bisa terkena hukuman, Ya. tapi kalau wanitanya juga mau berarti itu tidak sama sekali kena hukuman sama sekali apa gimana? Tidak kena hukuman sama sekali. Oke. Menurut Anda pandangan masyarakat apakah akan berubah tentang pekerjaan di suatu perusahaan ini? Kemungkinan besar bakal berubah, tapi karena mungkin nama PT-nya itu disamarkan, jadi masyarakat mungkin nggak bakal tahu kejadian kasus ini di PT mana gitu. Jadi ya kita lebih baik mencegah lah. Oh, berarti hanya mencegah saja. Mencegah saja. Oke. Jika saudara atau kerabat Anda di posisi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Memastikan bahwa kerabat saya yang kena kasus ini apakah sama-sama saling mau gitu. Oh. Kalau misalkan tidak dipaksa gitu, takut atau diancam, itu bisa menjadi barang bukti dengan bukti visum, bukti cetan atau apa-apa, pokoknya bisa dicari bukti. Berarti buktinya. Berarti Anda memastikan dulu kepada kerabat atau saudara Anda ini apakah dia terancam atau tidak. Ya. Oke, yaudah, terima kasih Bapak Salman. Atas ini. Saya Vicky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Yuda Pratama. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Yustiawati, umur 46 tahun. Oke. Ibu, apakah Ibu mengetahui kasus tentang pimpinan PT yang mengajak karyawan staycation dengan alasan perpanjangan kontrak? Ya, saya tahu. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kasus tersebut? Ini kasus ini sebenarnya mungkin dari dulu udah ada ya, cuma banyak yang nggak berani untuk dipublikasikan karena sekarang zaman sudah maju, udah juga banyak bukti-bukti. Mungkin sekarang udah bagus untuk diketahui oleh banyak orang. Menurut Ibu, apakah pemerintah harus ikut serta menanggulangi kasus ini? Bagaimana alasannya? Ya, pemerintah memang harus ikut turun campur karena ini adalah menginjak-injak harta martabat seorang wanita dan ini adalah kesewenang-wenangan untuk para pejabat yang punya kekuasaan. Dan ini sangat merugikan bagi untuk kaum perempuan. Menurut Ibu, apakah pandangan masyarakat akan berubah setelah kasus ini terjadi? Maksudnya pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja di PT. Oh iya, pasti itu pasti. Pandangan masyarakat itu nanti akan sangat takut, apalagi kalau yang punya anak perempuan. Apabila nanti akan terjun ke dunia kerja ya, jadi harus diwanti-wanti dan harus diberikan nasihat dan agar selalu waspada dan selalu bisa menjaga dirinya. Jika Ibu di posisi tersebut, apakah Ibu akan mengalami trauma untuk menjadi karyawati di PT? Oh iya, tentu sangat trauma sekali dan mungkin takut kali ya akan untuk mencari pekerjaan karena di sana banyak sekali orang-orang yang
tidak bertanggung jawab dan yang orang banyak yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Baik, Ibu Yustiawati, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.